Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadil Herdiansyah Putra, NIM F 2018-01164. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu hubungan struktur aktivitas obat. Kita masuk di aktivitas biologi senyawa seri homolog. Yang pertama, suatu senyawa seri homolog sukar disosiasi. Yang kedua itu pada beberapa seri homolog intensitas aktivitas biologis tergantung pada jumlah atom C. Yang ketiga, makin panjang rantai samping atom C. Yang keempat, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar. Yang kelima itu terjadi perubahan fisik, kenaikan titik didih, berkurang kelarutan dalam air, meningkat koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan dan kekentalan. Contoh seri homolog. Yang pertama, seri homolog alkohol. Seri homolog alkohol primer pada jumlah atom C1 sampai C7 menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Bacillus typhosus yang makin meningkat dan mencapai maks pada jumlah atom C8. Yang kedua itu pada jumlah atom C8 aktivitas secara drastis. Yang ketiga, terhadap Staphylococcus aureus aktivitasnya mencapai maks pada jumlah atom C9-5. Yang keempat itu rantai alkohol yang bercabang, alkohol sekunder dan tersier, mempunyai kelarutan dalam air lebih besar, nilai partisi lemak atau air lebih rendah dibandingkan alkohol primer sehingga aktivitas antibakteri lebih kecil. Kita masih di contoh aktivitas heksanol 2 kali lebih besar dari heksanol sekunder dan 5 kali lebih besar dari heksanol tersier. Yang pertama itu adanya ikatan rangkap kelarutan dalam air dan aktivitas antibakteri. Kedua, alkohol dengan BM besar, setilalkohol praktis tidak larut dalam air sehingga tidak berkhasiat sebagai antibakteri. Berdasarkan model kerja aktivitas biologisnya, secara umum obat dibagi menjadi dua golongan: senyawa struktur non-spesifik adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, dan aktivitas biologisnya tidak mempengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti derajat ionasi. Kelarutan dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti tegangan dan redoks potensial. Senyawa berstruktur dan spesifik menunjukkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan memerlukan dosis yang relatif besar. Yang kedua itu walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Yang ketiga itu ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Yang keempat itu bila terjadi kesetimbangan aktivitas termodinamik, masing-masing fase harus sama. Termasuk yang kedua yaitu senyawa berstruktur spesifik. Yang pertama, senyawa ini merupakan efeknya dengan meningkatkan reseptor atau reseptor yang spesifik. Mekanisme kerja melalui salah satu cara. Yang pertama itu bekerja pada enzim, yaitu dengan cara mengaktifkan penghambatan atau mengaktifkan kembali enzim-enzim tubuh. Yang kedua, antagonis yaitu antagonis kimia fungsional farmakologis atau antagonis metabolik. Yang ketiga itu menekan fungsi gen, yaitu dengan menghambat biosintesis asam nukleat atau sintesis protein. Yang selanjutnya itu bekerja pada membran, yaitu dengan mengubah membran sel dan mempengaruhi sistem transport membran. Kita masih di ionisasi. Aktif tidak terionisasi. Yang pertama, kerja di dalam sel dan membran sel. Yang kedua, Henderson Hasselbeck
Ketiga, pKa sama dengan pH tambah log Cu atau Ci per Ci. pKb sama dengan pH kurang log Cu per Ci. Contoh yang pertama itu fenobarbital. Yang kedua, asam aromatik lemah, asam benzoat, asam salisilat, asam madelat, antibakteri. Aktif terionisasi. Yang A, pH sama dengan 3, 100 kali netral kerja di luar sel. B, sulfanomida. Pertama itu erbel dan robin. Max saat Cu per Ci. Coulles. Cu menembus membran menuju Cu menjadi Ci, terus Ci berinteraksi dengan reseptor. Anomonium urtener. Kelat, selanjutnya itu kelat. Senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu cincin. Yang selanjutnya itu logam dalam biologis. Fe, Mg, Cu, Mn, Cu, Zn. Kelat dalam sistem biologis. Kelat yang mengandung logam Cu, enzim oksidasi. Kelat yang mengandung logam Fe, enzim porfin, enzim non-porfin, molekul transfer oksigen. Kelat yang mengandung logam Zn, insulin. Kelat yang mengandung logam Co, vitamin B12. Kelat yang mengandung logam Mg, enzim protolitik fosfase karboksilat. Kelat yang mengandung logam Mn, oksaloasetat dekarboksilat arginasi prolidasi. Potensial redox. Reaksi biologis. Potensial redox optimum bervariasi. Yang pertama itu EH sama dengan EO kurang 0,06 dikali log ox per red. EH sama dengan pot redox diukur. EH sama dengan pot redox baku. N sama dengan jumlah elektron. Contoh, turunan linon menjadi antibakteri Staphylococcus aureus. EO min 0,1 F sampai 0,15 F, maksimalnya 0,3 F. Selanjutnya itu SB dan AS, antitrypanosoma SP. EO min 0,12 F sampai 0,06 F, maksnya min 0,1 F. Aktivitas permukaan. Selanjutnya itu aktivitas permukaan. Surfaktan senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Aktivitas dengan HLB. Amfifili. Ini adalah contoh dari fase air dan fase minyak. Terus kita lanjut di aktivitas termodinamik. Yang pertama itu anestesi sistemik. Yang kedua itu cadangan obat dalam cairan tubuh. Efek anestesi, obat habis, efek hilang, kesetimbangan kadar obat, fase eksternal, biofase, situ keadaan setimbang. Aktivitas termodinamik sama, derajat kejenuhan masing-masing fase. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.